أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن تورة الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. صدق الله العظيم صدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, rasatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan intinya yang ngajak kita semua senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa selalu mencintai beliau sampai pada akhirnya kita kembali menghadap Allah dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau dan guru-guru kita sesurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semakin niki bab fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayur temannya makan kanduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang biasa dan sering beliau menjadi kanduk beliau, jadi sayur beliau. Lalu kemarin di hadis yang sebelumnya dari Abu Ma'marin dan dari Qatadah, beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah makan di atas meja makan. Begitu juga beliau wala akala khubzan muraqqaqa hatta mata. Beliau tidak pernah makan jenis roti yang paling bagus sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia. Bahkan Siti Aisyah selalu menangis begitu mengingat bagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin niki nabi yang biasa menjadi kanduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman memakan roti. Hadis yang berikutnya niki
Diriwayatkan dari Muhammad. Imam At-Tirmidzi beliau meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Sahl ibnu Askari dan dua orang gurunya, Abdullah bin Abdurrahman. Keduanya berkata, beliau meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Hasan. Ibn Hasan meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman ibnu Bilal an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah mil mu'minin radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah beliau menceritakan apa yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kanduk beliau, jadi sayur beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Kata beliau, paling lezat sayur yang menjadi teman beliau makan roti adalah al-khallu, cuka. Cuka niki hasil fermentasi dari buah-buahan, imma itu buahan kurma ataupun anggur. Kalau kita di sini cuka banyak terbuat dari campuran dari buah-buahan. Terkadang tercampur antara buah asam, gula merah, ya. Ada juga campuran-campuran yang lainnya. Misalnya cuka niki beda-beda namanya. Ada juga cuka apel yang sekarang lagi viral, ya. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ternyata cuka niki banyak sekali diantara fungsinya. Cuka niki adalah hasil fermentasi dari buah-buahan, termasuk bisa juga dari anggur ataupun dari kurma. Sehingga kalau makan roti maka paling enak kalau di cuka, ya, dikasih cuka. Ada jenis roti yang sering dimakan oleh orang Palembang, dan itu biasa dia gunakan untuk makan sarapan pagi dan makan malamnya orang-orang Palembang. Dan itu teman memakannya itu adalah cuka yang terbuat dari campuran gula merah dan asam, ya, atau bagi sentiang peluru sami, dan ada campuran-campuran yang lainnya juga, ya. Nanti pelungguh lihat di, ya, Tuan Guru Google, ya, di antara fadilah-fadilah atau keutamaan kelebihan daripada mengkonsumsi cuka niki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ni'mal idamu al-khallu. Seenak-enak sayur adalah al-khallu, cuka. Ya. Kenapa? Karena itu yang sering beliau konsumsi bersama roti dijelut, ya, roti dijelut di cuka itu enak, okay. Begitu juga roti kalau tidak ada daging ataupun sayur-sayuran yang lainnya. Kalau di Saudi Arabia, tahadus bin nikmah, kita biasa sarapan dengan tamis, ada temannya juga. Siangnya baru makan, malamnya terkadang roti. Karena sudah sering lama di situ, akhirnya terbiasa makan menggunakan roti disertakan dengan pul istilahnya, atau gilabah kalau dalam bahasa Arabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling senang beliau makan roti kalau dijelut dengan cuka. Ya. Yang berikutnya dari hadis Abdullah bin Abdurrahman di hadithihi beliau mengatakan ni'mal udumu awil idamu al-khallu, ya, selezat-lezat sayur, ya, teman makan roti adalah al-khall, yaitu cuka, ya. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwasi an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min daqqali ma yamla'u batnahu. Iki seorang Nu'man ibnu Bashir, ya, berpesan sama temannya supaya jangan terlalu sering makan,
karena beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu min daqqalin ma yamlu batnahu. Rasulullah sampai sering beliau tidak menemukan korma-korma yang bagus. Yang beliau temukan adalah korma-korma yang busuk, yang sudah ada ulatnya. Itu yang beliau konsumsi juga, karena boleh, ya, boleh mengkonsumsi korma atau buah-buahan yang ada ulat di dalamnya. Tapi kalau dipisahkan ulatnya, maka itu tidak boleh. Kalau ada ulat di dalamnya mau dikonsumsi, termakan misalkan, itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Sekal makan mangga atau pelungguh makan kurma, biasa kalau kurma sudah lama, biasa ada ulat di dalamnya. Tapi kalau lanjur dimakan, ya tidak apa-apa. Yang penting pelungguh jangan pisahkan antara buah-buahan diki dengan ulatnya. Kalau dipisahkan dengan tempatnya atau buah-buahannya, itu yang tidak boleh, ya. Maka Rasulullah sering makan kurma yang sudah ulatan, sudah busuk. Tapi sekalipun seperti itu, beliau tidak peduli. Beliau tidak terlalu peduli dengan makanan-makanan yang mengenyangkan perutnya. Yang penting bisa kuat menahan lapar dan bisa kuat untuk melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Abdullah bin Abdul Khuzai qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Maharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu al-khallu. Sama seperti hadis yang tadi. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Zahdamin al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari. Ini Kilabah, ya, Zahdami al-Jarmi, beliau menceritakan suatu ketika beliau menyertai Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fautiya bilahmi dujajin, akhirnya beliau dalam satu acara undangan, maka dihidangkan daging ayam, ya, daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum, ada sahabat yang tidak senang makan daging ayam, menghindar, tidak mau makan daging ayam niki. Faqala, dia mengatakan, malaka. Abi Musa al-Asy'ari bertanya sama orang itu, kenapa anda menghindar, tidak mau makan daging ayam? Faqala, kata orang ini, inni ra'aituha ta'kulu syai'an natinan. Saya sudah melihat ayam, ya, yang sejenis ini senang memakan bangke, senang makan barang-barang yang busuk. Fahalabtu, dari situ saya bersumpah, alla akulaha, saya tidak akan makan daging ayam itu, katanya. Qala, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, udunu, mari datangkan sini, anda tidak senang saya makan, karena saya melihat, kata Abu Musa al-Asy'ari, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin, beliau makan daging ayam, karena di Mekah ada juga ayam, banyak, ya, sama dengan pelungguh di sini, ya, banyak ayam di situ, dan murah-murah. Kalau pelungguh di sini sampai 1 kilonya, ya, 20-30 ribu. Kalau di sana 4 real saja, 1 kilonya cuma 4 real saja, ya. Qala haddatsana al-Fadl bin Sahl al-A'raj al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim Umrata Safinata an abihi an jaddihi qala akaltu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma dujajin. Kata kakek daripada Amr bin Sufyan, beliau menceritakan bahwa saya makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging hubari. Hubari ini sejenis burung, apa namanya, ya, yang indah kalau terbang niki, ya, terbangnya paling indah, ya, jangan lupa, ya, burung elang, sejenis burung elang, ya. Tapi kalau burung hubari ini memakan makanannya, tidak menangkap makannya, bukan menggunakan cakarnya, tapi menggunakan paruhnya, menggunakan mulutnya.
sejenis burung elang, agak sama dengan burung elang, terbangnya juga indah. Bukan di sini al-hubari ta'irun min asyaddat tuyur tayranat. Ini di antara burung yang sangat indah terbangnya. Wa huwa tawilul unuq, lehernya panjang, ramadil laun, warnanya keabu-abuan, fi manaqirihi tul, paruhnya panjang sama dengan burung elang, ya. Lahmuhu, dagingnya bainal bit wad dujaj, dagingnya niki enaknya antara daging itik atau bebek dengan ayam. Bahkan wa huwa akhaffu min lahmil ib, itu lebih lembut ketimbang daging bebek, ya. Hot duck kalau bahasa Inggrisnya kan hot duck, ya, panggangan bebek, ya. Awal saya tanya oleh jamaah umrah niki di Jeddah mencari hot duck. Dan saya bilang dog, hot dog, ya. Kalau dog niki kan bahasa Inggris yang tahu, ya, dog niki ya anjing. Saya kira dia cari, ya, panggangan anjing. Tapi ternyata dog ini, ya, sebutan daripada duck yaitu bebek panggang, yang memang daging bebek ini lebih enak daripada daging ayam. Cuman terkadang bebek ini lebih banyak makan makanan yang agak menjijikkan, okay? Senang di tempat-tempat yang kotor. Sebenarnya terkadang pelungguh tidak tega untuk melakukan itu, seperti sama dengan sahabat yang tadi. Setelah dia melihat seekor ayam memakan bangkai, akhirnya dia bersumpah tidak akan makan ayam. Dia kira ayam itu semuanya makan bangkai. Ya, terkadang, ya, yang namanya ayam bebas berkeliaran, ya. Tapi kalau ayam sekarang kan ayam sayur, ayam potong, tidak pernah keluar, 3 bulan dipanen, hanya masuk ke dalam perut pelungguh. Akhirnya rata-rata yang pelungguh sami karena setiap hari sering makan konsumsi ayam sayur niki, pelungguh sama tabiatnya seperti ayam, naudzubillah, okay? Maunya tidur saja. Ya, berpengaruh, makanan niki juga berpengaruh sama kesehatan pelungguh, fisik pelungguh berpengaruh, ya. Jadi lahm hubari niki jenis burung, ya, yang dagingnya akhaffu min lahmil ib, lebih ringan, lebih lembut daripada daging itik, daging bebek, ya. Qala Mahmud As-Sami fi syarhi lisyama'il, wa qala Mubarakpuri fi Tuhfatil Ahwadhi fihi dalalatun ala anna al-hubari halalun. Ini dalil bahwa daging hubari sejenis elang, ya, burung sejenis elang, tapi bukan elang, beda. Ada burung yang sejenis elang, bahkan terbangnya lebih indah daripada elang, dan menangkap mangsanya tidak menggunakan kakinya, langsung menggunakan paruhnya. Dan biasa kalau di Mekah, Ampura para jamaah sekalian, okay, dalam ayam ataupun kambing niki dibuang dia, ya, tidak dikonsumsi, dibuang, baik itu ususnya ataupun handuknya niki itu dibuang. Apalagi ayam, tidak ada yang makan hati ayam ataupun usus-usus ayam niki, dibuang dia, semuanya dibuang. Cuman karena banyak diantara jamaah haji Indonesia atau jamaah Indonesia yang mukim di situ, ya, yang minta hatinya ataupun isi dalam ayam niki, akhirnya sekarang, ya, dijadikan uang. Banyak yang beli, belum tahu bagaimana enaknya, ternyata enak juga, ya, dalam ayam, dalam perut kambing ataupun sapi niki, kebanyakan di situ dibuang. Adapun pelungguh yang kena kolesterol itu pantangan besar, okay? Pantangan besar bagi pelungguh yang kena kolesterol jeruan niki. Teman sekalian yang saya muliakan, fil hadis dalalah ala anna kullu dujaj wa annahu minat thayyibat. Dalil bahwa daging ayam itu halal dan boleh dimakan.
sekalipun terkadang ya yang namanya ayam mencari makan di tempat yang terkadang menjijikkan, makan makanan-makanan yang tidak baik ya, bangke dan lain sebagainya, tapi tetap sekalipun makanannya seperti itu ya, sesekali ya tetap dagingnya adalah halal bagi tiang peluru Sami untuk mengkonsumsinya. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyuba an Qasim at-Tamimi an Zahdamin al-Jurmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dujajin. Sama seperti hadis yang tadi, Abi Musa al-Ash'ari dihidangi daging ayam. Bil qaum rajulun bani Taimillah ya, ada seorang laki-laki dari Bani Taimillah, ahmaru kanahu maula qala falam yadnu, dia tidak mau mendekat dan tidak mau makan daging ayam. Faqala lahu Abu Musa, lantas Abu Musa berkata atas orang ini, udunu, mari ke sini, anda tidak makan, saya makan. Qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu, karena Rasulullah, saya lihat Rasulullah makan daging ayam. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadirtuhu fahalabtu alla at'amahu abada. Sama seperti tadi, dia sudah bersumpah setelah melihat ayam makan bangke, akhirnya dia bersumpah untuk tidak makan daging ayam ya, padahal tidak semua ayam makan bangke kan, tapi terkadang saja. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqala lahu Atha an Abi Asidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan terhadap para sahabatnya dan tiang peluru Sami juga, hendaknya qulu zait, makanlah buah zaitun. Asli buah zaitun niki ya rasanya pahit, tidak bisa tiang peluru Sami makan kalau yang aslinya, kecuali setelah diasamkan ya, setelah direndam di air sejenis air campuran apa, setelah sekian lama baru hilang rasa pahitnya zaitun niki. Tapi aslinya buah zaitun niki adalah pahit, sulit untuk dimakan, tapi di pahit itulah obatnya. Buah zaitun niki ternyata luar biasa. Di antara fungsinya itu sebenarnya semua yang disebut dalam Al-Quran, buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran itu semua ada fadilahnya, termasuk dalam surah Tin wa Tin wa Zaitun. Secara khusus Allah menyebutkan demi buah tin dan demi buah zaitun. Tin dan zaitun niki banyak tumbuh di Palestina. Seolah kinayah, Allah bersumpah dengan Baitul Maqdis. Buah zaitun niki ternyata ya banyak sekali fungsinya. Begitu juga minyaknya, minyak zaitun niki. Misalnya tahaddus bin nikmah, yang pribadi ya selalu siap minyak zaitun, karena di saat ada luka, pelungguh kena luka bakar, luka gores, napi pun jenis luka pelungguh, atau kena api dan lain sebagainya, lantas pelungguh ambil minyak zaitun, dioles, hilang langsung sakitnya. Luar biasa. Di antara fungsi minyak zaitun, langsung hilang. Pelungguh coba saja, misalkan pelungguh terbakar ya, kena minyak, atau pelungguh luka dengan pisau, langsung pelungguh ambil minyak zaitun, tuangi minyak zaitun, hilang langsung sakitnya, hilang. Begitu juga seandainya kata ada di antara putra putri pelungguh yang disunat, lantas darahnya tidak berhenti mengalir, maka ambilkan minyak zaitun, tuangi minyak zaitun, insya Allah kan hilang. Begitu juga pelungguh ibu-ibu yang tinggal 3 atau 4 bulan mungkin mau hamil, maka mohon amalkan minyak zaitun 2 sendok sebelum tidur, nanti 2 sendok bangun tidur, atau 3 sendok sebelum tidur, 3 sendok bangun tidur. Maka insya Allah itu salah satu cara untuk melancarkan kelahiran. Ini di antara fungsi minyak zaitun, salah satu cara untuk melancarkan kelahiran, dan saya pribadi sudah testimoni, sudah ditestimoni.
Ya, alhamdulillah, ya, terbukti disebutkan dalam Al-Quran. Apapun yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada fungsinya, termasuk buah tin, bahasan pelungguh, buah are, okay? Buah are, dan semakin lagi banyak dijual di toko-toko, banyak dijual minyak zaitun, buah zaitun atau buah tin. Okay? Kalau zaitun tidak ada minyaknya, kalau zaitun ada minyak zaitun. Bahkan zaitun yang aslinya niki lebih pahit daripada kencing onta. Kencing onta niki pahit luar biasa, tapi masih lebih pahit buah zaitun, dan boleh mengkonsumsi, meminum kencing onta boleh. Ternyata nabi fungsinya kencing onta niki untuk mengurangi rasa panas seandai kata suhu udara sangat panas di Saudi Arabia, karena suhu udara di situ bisa sampai 50 derajat, 47 sampai 50 derajat Celcius, termasuk haji 2019 kemarin sampai 47 bahkan 50 derajat Celcius suhu udara. Ya, dan salah satu cara untuk meredam, mengurangi rasa panas itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminum kencing onta. Ya, ternyata benar, di antara fungsi kencing onta termasuk air susu onta juga banyak. Di antara fungsi air susu onta niki untuk stamina. Yang kebetulan setiap ziarah ke Hudaybiyah, kecuali tahun kemarin karena sedang terjadi awal-awal dari virus ini, ya, akhirnya jamaah tidak boleh turun di peternakan onta. Akhirnya tidak ada jamaah yang minum air susu onta, sekedar mampir pergi lewat untuk mengambil miqat di Hudaybiyah, karena memang di pinggiran Hudaybiyah, jalan kita menuju Hudaybiyah niki, ya, banyak tapi namanya kandang-kandang onta, peternak onta, sehingga bisa kita turun bawa jamaah minum air susunya, bisa juga minum kencing onta. Ya, para jamaah sekalian, jadi apapun yang disebut di dalam Al-Quran ternyata banyak sekali faedahnya, termasuk diantaranya buah tin niki. Ya, saya dapat dari jamaah Tia yang dari Malaysia saat saya di Saudi Arabia, di Mekah, yang pernah kerja di travel Malaysia, bawa jamaah Malaysia. Beliau yang cerita sama saya, Ustaz, saya sudah 10 tahun tidak bisa melahirkan, tidak punya anak, sudah 10 tahun. Sampai pada akhirnya saya dikasih tahu oleh orang, katanya untuk mengamalkan buah tin. Akhirnya saya bawa buah tin, 7 biji buah tin. Lantas satu kali tawaf saya makan 1 kali. Setiap 1 kali tawaf saya makan 1 kali. Alhamdulillah berkat buah tin itu, ya. Setelah itu tidak lama, tidak sampai 1 tahun, alhamdulillah saya bisa hamil, katanya. Ternyata fungsi buah tin termasuk kurma juga, okay? Di antara kurma muda niki fungsinya adalah untuk untuk pelungguh yang mungkin ada di antara pelungguh yang bahasa tiang niki bangkol, tidak memiliki anak. Maka coba syarat niki makan buah tin dan kurma muda yang masih kecil-kecil niki, ya, masih moteknya niki, dan banyak dijual, banyak sekali dijual. Ya, haji 2019, ya, banyak yang beli itu. Ada anaknya sudah 5-6 tahun kawin, tidak punya anak, tidak punya cucu, akhirnya dia belikan anaknya buah kurma kecil yang masih moteknya niki. Wallahu alam, saya belum tanya apakah berhasil kurma kecilnya, motek kurmanya atau belum, saya belum tanya. Dan banyak buktinya, banyak. Soalnya ya mungkin ada di antara keluarga pelungguh yang bangkol, ya silahkan amalkan buah tin, ya, amalkan buah tin. Begitu juga kurma yang masih muda, mungkin ada dijual di toko-toko yang ada di sini, mungkin banyak dijual. Ya, mudah-mudahan dengan mengamalkan niki pelungguh bisa memiliki anak. Adapun buah zaitun, ya seperti tadi, lain-lain fungsinya, okay? Ya, misalnya yang pribadi alhamdulillah selalu siap minyak zaitun di rumah, selalu tiang siapkan, karena terkadang putra-putra pelungguh di rumah main-main, lari, jatuh, luka, ya,
tapi begitu dioles dengan minyak zaitun niki langsung hilang sudah itu, hilang sakitnya. Kalau tidak percaya, pelungguh buktikan nanti. Begitu juga pelungguh ibu-ibu, kalau ada yang ya tinggal 3 atau 4 bulan mau melahirkan, silahkan mohon mengamalkan buah minyak zaitun, sehingga insyaallah melancarkan kelahiran tiang pelungguh sami. Jadi pesan Rasulullah, perintah Rasulullah, kulu az-zaita wadahinu bihi, makanlah zaitun dan blanger bahasa tiang beraki, ya, minyaki rambut kalian menggunakan minyak zaitun, ya. Bainahu min syajaratin mubarakatin, karena buah zaitun itu adalah dari pepohonan yang sangat mubarak, ya. Konon kelahiran Nabi Isa juga di bawah buah zaitun, di bawah pohon zaitun. Qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'marun an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu az-zaita. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, ya. Ada silsilah az-zahabiyah dalam periwayatan hadis niki. Kalau diriwayatkan oleh Imam Malik meriwayatkannya dari Nafi niki meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Nafi niki adalah budaknya Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkannya dari ayahnya, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab meriwayatkan hadis dari Rasulullah, maka niki yang disebut dengan silsilah rantai emas, rentetan rantai emas yang hadisnya sahih semua, ya. Termasuk diantaranya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Niki hadis niki diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab, ya, termasuk Abdullah bin Umar, Nafi dan Imam Malik. Maka ya bisa jadi hadis niki termasuk hadis as-sahih, ya, pesan Rasulullah terhadap tiang pelungguh sami, terhadap sahabatnya, ya. Begitu juga terhadap tiang pelungguh sami, qulu zaita wadahinu bihi, makanlah buah zaitun, ya. Begitu juga diantara fungsi buah zaitun niki bisa menghilangkan penyakit kanker, ya, kanker yang ada dalam tubuh pelungguh. Naudzubillah, mudah-mudahan tiang pelungguh sami kena model macam kanker niki, ada kanker otak, ada kanker tulang, ada kanker napi namanya payudara, ada kanker rahim, ya. Banyak model kanker niki, ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah, agak kanker prostat juga. Sehingga insyaallah dengan mengamalkan buah zaitun juga bisa menghilangkan penyakit kanker, ya, penyakit-penyakit yang membahayakan yang tubuh dalam tubuh tiang pelungguh sami niki. Semua itu akibat dari makanan tiang pelungguh sami memang, yang tidak peduli, yang penting makan, yang penting enak, apapun langsung masuk, sehingga membuat penyakit dalam tubuh tiang pelungguh sami. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka pesan Rasulullah, qulu zaita wadainu bihi, makanlah buah zaitun dan minyaki rambut kalian dengan buah zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, karena buah zaitun itu adalah dari pepohonan yang sangat mubarak. Qala Abu Isa wa kana Abdul Razzaq yattaribu fi hadzal hadis, ya, rubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Qala haddatsana Sanji wa huwa Abu Daud Sulaiman ibn Ma'bad al-Marwazi as-Sinji. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر به عمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه fadhahu baina yadayhi lima alamu annahu yuhibbuhu. Dubba niki kalau bahasa tiang niki di Mas Bagi di Penaka walu, ya, ada di sebagian daerah disebut perenggi, nggih. Kalau di Napi namanya, di Wanasaba namanya bebalu, beda-beda sepelungguh nggih. Kalau tiang di Mas Bagi, ya, walu, ya. Napi bahasan pelungguh walu nggih, oh pada berarti, ya, perenggi,
niki makanan yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat disenangi walu niki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikisahkan di sini, ya, yujibu dubba, ay yuhibbu dubba. Rasulullah sangat senang makan walu niki. Karena banyak di Mekah banyak tumbuh baik walu, ubi ataupun napi namanya apalagi kelende, hab-hab bahasa Arabnya, okay? Kelende banyak sekali tumbuh di antara kalau kelende niki banyak tumbuh di kurang lebih sekitar 70 atau 80 kilo sebelum Madinah kalau kita jalan dari Mekah. Kalau dari Madinah ya 70 kilo mau ke Mekahnya. Sudah banyak sekali ladang-ladang kelende. Walu juga banyak tumbuh di situ. Okay? Ubi juga banyak. Tapi yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah liki ad-dubba walu. Fautiya bi ta'amin aw du'iya lahu, lantas didatangkan makanan walu niki. Faja'altu atatabba'u, lantas siapa? Anas bin Malik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'uhu baina yadayhi, lantas Rasulullah saking senangnya beliau taruh di depannya dan makan walu niki. Ya, lima alamu annahu yuhibbuhu, karena sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiang perlu sami juga nggih. Konon katanya niki mindah tiang si mai niki si nyalit ganti ya walu niki walu pringge katanya, wallahu alam. Terkenal mun Ambon rarang manis katanya, nyalit manis nggih. Ya, sila pelungguh coba dan sering niki nggih, sering kita makan. Kalau ada apalagi musim hujan makin niki kan, roti kukus Ambon mai gati nggih. Ya Allah, ternyata makanan-makanan niki ya disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak niki nggih. Ya musimnya makin juga. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hafsatu ibnu Ghiyath an Ismail an Abi Khalid an Hakim bin Jabir an abihi qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ra'aitu indahu dubba. Saya masuk ke rumahnya Rasulullah, lantas saya melihat banyak sekali walu di situ katanya. Dia taruh walu, ya Allah. Karena banyak tumbuh di situ, nggih. Ya, banyak dijual dubba walu niki. Faraitu indahu dubba yuqatta'u, lantas Rasulullah sedang memotong-motong walu niki. Mau dilepak kayaknya. Nggih, mau dimasak. Ya, faqultu ma hadza? Qala nukatsiru bihi ta'amana. Saya sedang memotong makanan yang akan menjadi makanan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Jabir ibnu Abdullah. Ya Allah. Dan tidak sulit kalau niki kan, insyaallah banyak yang perlu kami temukan. Pergi ke pasar niki di sebelah utara ya banyak sekali perlu temukan. Di sini juga pagi-pagi insyaallah ada. Ya perlu coba insyaallah. Okay. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, masih banyak hadis di antara kesenangan-kesenangan Rasulullah, di antara makanan-makanan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Mohon maaf atas kurangan keliruannya. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.